Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya selaku moderator kelompok 7 atas nama Difka Tridinistari dengan NIM 21070155207. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan sejarah perkembangan psikologi di masa Helenistik sampai pada abad ke-8. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan kerja saya terlebih dahulu. Nama saya Clarita Clartonapa, nomor induk mahasiswa 21070155207. Nama saya sendiri Kristrion Popamadika dengan NIM 210701552012. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dengan NIM 2107015522021. Periode Helenistik atau era Helenistik adalah masa yang berlangsung setelah penaklukan Alexander Agung. Istilah ini dikemukakan oleh sejarawan J.G. Droysen. Pada masa ini, pengaruh budaya dan kekuasaan Yunani mencapai pada puncaknya di Eropa dan Asia. Masa ini kadang disebut masa transisi atau bahkan disebut masa kemunduran antara zaman klasik yang brilian dan kebangkitan kekaisaran Romawi. Periode ini dimulai setelah kematian Alexander pada tahun 323 sebelum Masehi dan berakhir ketika Republik Romawi menaklukkan daratan Yunani pada tahun 146 sebelum Masehi, atau ketika negara penerus Alexander yang terakhir mengalami kejatuhan, yaitu Kerajaan Ptolemaic di Mesir pada tahun 31 atau 30 sebelum Masehi dalam pertempuran Actium. Periode Helenistik dicirikan dengan adanya gelombang baru koloni-koloni yang didirikan oleh kota-kota dan kerajaan-kerajaan Yunani di Asia dan Afrika. Masalah utama dengan istilah Helenistik terletak pada kecocokannya, karena penyebaran budaya Yunani bukanlah fenomena umum yang disyaratkan oleh istilah tersebut. Beberapa wilayah di dunia yang ditaklukkan lebih dipengaruhi oleh pengaruh Yunani daripada yang lain. Istilah Helenistik juga menjelaskan semata-mata bahwa bangsa Yunani menjadi mayoritas di daerah mereka tinggal. Tetapi, dalam banyak kasus, pemukim Yunani sebenarnya adalah minoritas di antara penduduk asli. Populasi Yunani tidak selalu bercampur dengan penduduk asli. Orang-orang Yunani cenderung bergerak dan membawa budayanya sendiri, tetapi interaksi tidak selalu terjadi. Belakang, Yunani kuno secara umum merupakan kumpulan negara-negara kota yang sangat merdeka. Setelah perang Peloponnesos, Yunani telah jatuh di bawah hegemoni Sparta, yang mana Sparta lebih unggul tetapi tidak seluruhnya kuat. Hegemoni Sparta digantikan oleh hegemoni Tiva setelah pertempuran Leuctra. Tetapi setelah pertempuran Mantinea, seluruh Yunani melemah, sehingga tak ada satu negara pun yang bisa mengklaim kemenangannya. Aliran-aliran pemikiran yang muncul pada masa Helenistik. Yang pertama, skeptisisme. Skeptisisme didirikan oleh Pyrrho. Skeptisisme menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran absolut. Pyrrho menolak segala bentuk dogmatisme yang berkembang saat itu, yaitu klaim bahwa terdapat kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Skeptisisme memiliki pandangan yang hampir mirip dengan kaum Sopis, yang ragu dengan adanya pengetahuan objektif dan memandang pengetahuan manusia sebagai sesuatu yang relatif. Bagi mereka, untuk memperoleh kedamaian masyarakat mengenai pengetahuan terdapat 3 hal. Yang pertama, pengetahuan mengenai sesuatu dan hal itu tidak akan pernah mungkin bagi manusia. Yang kedua, keterbatasan tersebut harus disikapi dengan sikap yang memadai, dan sikap seharusnya diambil adalah memandang bahwa pengetahuan kita itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Yang ketiga, yaitu kebahagiaan. Yang kedua, sinisme. Sinisme didirikan oleh Antisthenes yang juga merupakan murid dari Socrates. Munculnya sinisme merupakan ekspresi dari ketidakpuasan antara nilai-nilai yang ada, situasi dan kondisi saat itu yang dianggap tidak adil, dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntunan akan kehidupan. Tidak heran jika Antisthenes banyak menyuarakan pertentangannya dengan para penguasa, kepemilikan pribadi, sistem pernikahan, dan juga agama. Bagi sinisme, kebahagiaan hanya akan bisa dicapai dengan kehidupan sesuai dengan virtu dan self-sufficiency dengan kembali ke alam. Sinisme menganggap penting sesuatu yang bersifat alamiah dan menolak segala hal yang tidak alamiah, seperti aturan konvensi sosial. Seperti Antisthenes, Diogenes menentang segala bentuk aturan dan mengajarkan keutamaan atau virtu, yaitu melepaskan diri dari segala bentuk keinginan dan emosi. Ia menjalani hidup primitif dan karenanya dikenal dengan nama sinik, yang artinya seperti anjing. Menurutnya, hidup seperti hewan merupakan jalan hidup yang paling baik.
Yang ketiga, Epikureanisme. Epikureanisme merujuk pada pendirinya yaitu Epicurus. Epicurus percaya bahwa manusia terbentuk dari atom-atom yang bergerak secara dinamis dan membuat manusia selalu bergerak dan bebas dalam memilih tindakan-tindakannya. Pandangannya mengenai teori atom hampir mirip dengan Demokritos, namun Epicurus lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya praktis. Dengan teori atom tersebut, Epicurus bermaksud mengcounter ketakutan-ketakutan terhadap Tuhan ataupun setan yang seringkali membuat manusia tidak bahagia. Dan ia pun menyangkal bahwa Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan manusia. Menurut Epicurus, dinamika atomlah yang mengendalikan kehidupan manusia, termasuk kematiannya. Baginya, jiwa manusia hanyalah produk dari atom-atom yang bergerak secara bebas dan kematian akan tiba jika atom tersebut bercerai-berai. Namun demikian, atom bukan sesuatu yang dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Menurutnya, ukuran kebahagiaan adalah sejauh mana seseorang merasa nyaman dengan pilihan-pilihannya, dan karenanya manusia membutuhkan keseimbangan titik mengejar kesenangan. Kesenangan ekstrim hanyalah akan menyebabkan yang biasa menjadi tidak biasa, dan akhirnya akan menyebabkan penderitaan. Ia menghindari kehidupan glamor, dan yang keempat adalah Stoicisme. Stoicisme didirikan oleh Zeno. Stoicisme merupakan ajaran yang menarik banyak kalangan. Penganutnya berasal dari banyak kalangan, dari kaum budak sampai dengan para kaisar. Ajaran Stoicisme meyakini bahwa nalar merupakan otoritas yang paling tinggi, dan alam semesta diatur oleh aturan-aturan yang dapat dipahami oleh nalar. Bagi mereka, kalaupun ada Tuhan, maka Tuhan mereka itu adalah rasionalitas yang melekat pada diri manusia dan alam semesta. Etika rasionalitas menjadi begitu penting bagi mereka sampai-sampai disebutkan bahwa patos dianggap sebagai salah satu penyakit jiwa atau sesuatu yang akan mengarahkan seseorang pada psikopatologi. Bagi mereka, realitas yang sesungguhnya adalah alam. Yang dimaksud alam di sini juga termasuk manusia. Mereka berkeyakinan bahwa manusia merupakan bagian dari alam, menyatu dan akan kembali ke alam, apapun yang merupakan kehendak alam termasuk kematian sekalipun. Psikologi pada masa Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi berlangsung hampir 500 tahun yang diawali oleh Julius Caesar 100 sampai 44 sebelum Masehi. Yang berkembang pada masa Romawi yaitu Neoplatonisme. Neoplatonisme merupakan aliran yang meneruskan ide-ide Plato. Neoplatonisme lebih menekankan pada aspek mistis dari filsafat Plato dan mengurangi aspek rasionalnya. Tokoh pada masa Romawi yaitu Philo, 25 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Menurut Philo, manusia terdiri dari jiwa dan raga yang terpisah. Raga terbuat dari tanah, sedangkan jiwa merupakan bagian dari cahaya Tuhan. Yang kedua, Galen, 130 sampai 200 Masehi. Galen berpendapat bahwa unsur-unsur dari sistem tubuh manusia memiliki fungsi masing-masing yang menggerakkan fungsi biologis dan psikologis manusia. Diyakininya adalah animal spirit. Yang ketiga, Plotinus, 205 sampai 270 Masehi. Menurut Plotinus, segala sesuatu bersifat hierarkis. Yang berada pada hierarki tertinggi adalah Tuhan, dan kemudian spirit merupakan citra dari Tuhan, dan yang terakhir adalah jiwa. Yang keempat, Saint Augustine, 354 sampai 430 Masehi. Ia berpendapat bahwa jiwa merupakan etnis spiritual yang terpenjara dari raga yang bersifat material. Ia pun berkeyakinan bahwa pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui pancaran Tuhan, yang terlebih dahulu harus membersihkan diri dari kesenangan duniawi. Yang ketiga, Plotinus, 205 sampai 270 Masehi. Menurut Plotinus, segala sesuatu bersifat hierarkis. Yang berada pada hierarki tertinggi adalah Tuhan, dan kemudian spirit merupakan citra dari Tuhan, dan yang terakhir adalah jiwa. Masa kegelapan atau Dark Age. Di dunia barat, abad pertengahan atau medieval dimulai pada tahun 476 Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Romawi hancur dan diambil alih oleh Kekaisaran Konstantinopel yang berpusat di Bizantium, dan berakhir pada tahun 1453 Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Konstantinopel hancur. Menurut Greenwood, pada tahun 2009,
Abad pertengahan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu awal abad pertengahan 500-1000 ditandai dengan mulai menurunnya ilmu pengetahuan. Pertengahan abad pertengahan 1000 sampai 1300 yang ditandai dengan mulai bangkitnya ilmu pengetahuan. Dan akhirnya abad pertengahan 1300 sampai 1600 yang ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan atau Renaissance. Pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas, tidak mendapatkan tempat untuk berkembang, tidak banyak kontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang muncul pada abad pertengahan ini. Di dunia barat, awal abad pertengahan ini sering juga disebut dengan zaman kegelapan atau Dark Age. Itulah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesalahan datang dari diri kami pribadi karena kesempurnaan hanya milik yang menciptakan kami. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.